Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya, ibu-ibu. Baik, untuk sesi ini pertama saya akan berperan menjadi supervisor terlebih dahulu, kemudian akan dibantu oleh Ibu Yanti Amelna sebagai coach dan Ibu Helwia sebagai coachinya. Bersedia Bapak Ibu? Siap, Bu. Ibu, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak stop ya, kita lanjut aja dengan posisi seperti ini sehingga kita semua nampil di layarnya. Baik. Kita mulai terlebih dahulu. Saya sebagai supervisor yang akan berhadapan dengan Ibu Yanti sebagai coach. Oke, Bu Yanti, kita mulai. Siap, Bu. Siap. Semangat ya. Semangat. Ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yanti, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Marlia. Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja, Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Saya juga sehat dan luar biasa. Oh ya Bu, kemarin kita kan sudah janjian ya. Iya. Kita akan melakukan kegiatan pra-observasi pada hari ini. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah, siap Bu Marlia. Mantap. Baik Bu Yanti, sebelum kita melakukan supervisi percakapan coaching ini, izin Bu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal terkait yang akan kita lakukan pada kegiatan percakapan coaching ini. Tapi kita santai saja ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Nah, saat nanti observasi, saya akan mengamati dan menilai percakapan Ibu bersama coaching. Iya. Nah, saya akan melihat nih, apakah percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai tidak dengan rubrik penilaian yang akan berfokus pada kompetensi inti coaching. Iya. Baik itu presence-nya, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 ya Bu ya? Iya Bu. Oke, lalu bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu dalam hal ini Ibu sendiri, itu yang menjadi saya fokus saya mengamatinya. Oh ya Bu, kemudian jangan lupa Ibu ya, Ibu harus mempedomani prinsip coaching Bu, baik itu kemitraannya, proses kreatifnya, dan jangan lupa juga memaksimalkan potensi coaching kita, gitu Bu. Iya. Oke, baik Bu Yanti. Itu tadi terkait penilaian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sejauh ini belum ada Bu. Siap. Mantap sekali saya nih, senang nih ketemu dengan coach yang begini nih. Baik, minum-minum dulu Bu. Boleh, siap Bu. Ya, oke Bu Yanti. Iya. Pada supervisi kali ini, Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Begini Bu, memang sebenarnya sih di dalam kegiatan ini ya perlu semua ya Bu kompetensinya kita kuasai ya. Di sini kan saya memang ingin meningkatkan 3 kompetensi coaching ini, mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, sip. Berarti
kita akan fokus pada kompetensi tersebut ya Bu ya, baik presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya Bu, dari 3 kompetensi ini, nah yang mana yang spesifik Ibu ingin diobservasi? Ya Bu, untuk kesempatan ini saya mohon Ibu dapat melihat bagaimana saya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik. Berarti saya fokus ke situ ya Bu ya, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Bu? Benar Bu, bantu saya ya Bu. Siap. Oke. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya juga ini. Mengapa Ibu ingin saya menilai kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching kali ini? Lalu tentu harus ada indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Boleh Ibu jelaskan sedikit Bu? Baik Bu. Saya di dalam melakukan kegiatan coaching ini merasa kesulitan Bu untuk kompetensi yang disampaikan tadi dan sangat ingin bisa dikembangkan lagi. Saya ingin tidak ada lagi kesulitan Bu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Apa harapan-harapan saya terhadap coach saya nanti dapat ditemukan jawabannya atau solusinya gitu Bu. Jadi untuk itu karena saya ingin meningkatkan kompetensi ini, saya memang mohon juga sama Ibu untuk menganalisis kemampuan saya dalam melakukan coaching itu nanti dengan menjalankan atau menggunakan alur tirtanya. Saya juga butuh penguatan di sini Bu. Kemudian untuk indikator Bu, di sini saya ingin mencapai atau indikator ketercapaian mendengarkan aktif. Nah, tentunya nanti saya berharap akan mampu mendengarkan dan mengulangi apa yang saya dengar, serta mengkonfirmasinya terkait kata-kata kuncinya untuk memperjelas apa yang saya dengar. Lalu mohon juga dinilai kemampuan saya dalam menangkap emosi-emosi dari coach saya, sehingga saya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Selanjutnya untuk pertanyaan berbobot Bu, di sini saya ingin dilihat saat saya mengajukan pertanyaan apakah saya mampu gitu ya untuk menyampaikan pertanyaan berbobot itu sehingga dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu dapat mendorong coach untuk berpikir lebih dalam ataupun dapat menemukan jawaban sendiri dan juga dapat mengambil tindakan atas permasalahan yang dihadapinya. Artinya dia dapat menemukan sendiri solusinya melalui pertanyaan yang saya ajukan. Wow, paket komplit ya Bu ya, Iya. luar biasa Ibu. Iya. Baik Bu, tadi saya lihat, saya dengar bahwa Ibu merasa ada kelemahan ya Bu ya, mungkin saya merasa sih bukan kelemahan ya Bu ya, hanya perlu penguatan saja untuk 2 kompetensi Ibu. Dan Ibu juga ingin dilihat alur tirtanya, begitu Bu? Iya, baik. Iya Bu, betul. Oke, siap. Kemudian indikator pencapaian juga Ibu sudah sampaikan tadi, dan saya rasa indikator ini juga sudah sangat tepat ya, membawa bagaimana coach menemukan jawabannya sendiri gitu. Ibu ingin juga mampu menangkap ya emosi-emosi gitu ya Bu ya, luar biasa. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu setelah kegiatan supervisi ini? Semoga nanti kita bisa dapat ya Bu ya. Nah, mohon Ibu jelaskan sedikit Bu tentang apa keinginan Ibu, asa-asa yang Ibu harapkan setelah kegiatan coaching ini kita lakukan. Ya Bu, baik tentunya untuk dalam melakukan kegiatan ini tentunya saya punya tujuan dan harapan ya Bu. Jadi dalam kegiatan ini saya ingin kemampuan kompetensi coaching yang pada diri saya ini saya ingin meningkat gitu Bu. Dan itu tentu terlihat saat coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga kemudian saya ingin coach saya juga mampu menjabarkan langkah-langkah konkretnya, seperti apa yang akan dia lakukan ke depannya, sehingga kendala-kendala ataupun halangan-halangan yang dihadapi tidak terjadi lagi, gitu Bu. Baik Ibu.
Berarti nanti kita akan lihat ya kemampuan coach Ibu seperti apa, bagaimana dia menemukan solusi, kemudian bagaimana dia menjabarkan langkah-langkah konkret ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dia mampu gitu ya Bu Yanti ya? Iya. Oke. Baik, kira-kira Bu Yanti kapan nih Bu Yanti kita bisa bertemu kembali untuk melakukan observasi kegiatan coaching Ibu bersama coach? Baik Bu, untuk kesepakatan waktu kemarin dengan coach saya, kami sudah menyepakati bahwa waktu untuk kegiatan coachingnya itu pada hari Selasa sekitar pukul 13 Bu, setelah jam istirahat. Oke, hari Selasa ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, baik Bu, insya Allah kita tetapkan bersama Selasa tanggal 24 September ya Bu ya, tahun Iya, Bu. 2024. Iya. Saya akan bertemu dengan Ibu pukul 13 WIB. Iya. Dan saya rasa cukup komunikasi kita hari ini. Baik. Ya hari pun sudah larut Bu ya. Iya. Insya Allah semoga kegiatan kita lancar. Selamat bertemu di minggu depan ya Bu ya. Siap Bu. Baik, Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Ibu Yanti dan Ibu Helwia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan percakapan supervisi. Silahkan. Oke, baik. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Helwia. Senang sekali ya Bu kita bisa bertemu kembali dengan Ibu. Sudah lama ya Bu kita tidak bertemu. Apa kabar nih Bu Helwia? Kelihatannya sedang ada permasalahan ya Bu? Iya nih Bu. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu, siap. Apa sih yang tidak kalau untuk Ibu Helwia ya? Ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Helwia ceritakan? Makasih Bu. Begini Bu Yanti, sekarang ini kan saya nih sedang resah, gelisah gitu. Resah gelisahnya ini bukan menunggu pacar Bu, tapi resah gelisahnya ini karena kualitas pembelajaran murid saya itu loh Bu. Mereka itu kelihatannya kok kurang semangat gitu. Dan saya mengajak mereka diskusi juga tidak hidup Bu, padahal udah saya ajak gitu kan. Suasana seperti sepi gitu loh Bu. Lalu juga tugas yang saya berikan untuk dikerjakan di kelas setelah selesai diskusi juga tidak mereka kerjakan gitu loh Bu. Kayaknya gimana tuh Bu? Oh iya Bu ya, ini permasalahan yang apa ya namanya ya Bu ya, yang Ibu alami di saat menghadapi anak-anaknya ya Bu ya. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan ini, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan diskusi kita hari ini? Iya Bu, begini Bu, saya berharap menemui Ibu nih, saya berharap saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu tentang kualitas pembelajaran murid-murid saya ini Bu. Begitu. Baik Bu Helwia, menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang bersemangat? Lalu kalau berdiskusi tidak hidup atau terasa sepi? Serta apa yang membuat mereka tidak mau mengerjakan tugas di kelas, Bu? Apa ya? Menurut pengamatan saya tuh kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya tidak semangat di kelas saya itu karena kegiatan belajar mengajar yang saya selenggarakan mungkin ya Bu ya, mungkin mereka bosan gitu Bu. Mungkin saya itu ngajarnya monoton ya Bu ya. Terlebih
terlebih lagi saya itu masih pakai gaya lama sih Bu, Oh, teacher gitu. center, Iya. Saya suka ceramah, lalu dominannya mungkin ke saya gitu Bu. Iya, iya. Selanjutnya Bu, karena saya dominan yang berbicara, maka murid saya saat diskusi itu pun seperti tak berminat lagi karena udah habis semua mungkin sama saya bicarakan. Iya. Seperti ya Bu, mungkin karena ketika mereka bicara mungkin juga itulah kelemahan saya Bu, saya sering menyela mereka Bu. Jadi mereka tuh ya nggak mau lagi ngomong, nggak aktif lagi berbicara gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran? Dan juga anak-anak Ibu atau peserta didik Ibu itu mau lagi berdiskusi sesuai dengan sewajarnya. Apa ya Bu ya, jadi menurut saya itu setelah saya pikir-pikir gitu ya, itu tadi memang di saya itu kekurangannya ya. Jadi mungkin murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu ya, mereka terlibat, asyik, dan mereka tidak bosan gitu ya Bu ya. Oh iya ya Bu, benar ya Bu. Saya setuju sekali lah Bu dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Lalu apa yang harus Ibu lakukan nih untuk merealisasikan hal ini? Apa ya Bu ya? Kayaknya pembelajaran seperti apa ya Bu ya? Begini Bu, gaya mengajar saya itu ingin saya ubah menjadi student center. Tapi saya kurang keterampilannya. Iya. Kemudian saya pingin loh Bu, seperti guru-guru lain itu yang melakukan ice breaking atau punya game yang seru gitu ya Bu ya. Serta mungkin saya juga harus menerapkan teknik stop yang diajarkan di KSE ya Bu ya. Cuma saya itu kayaknya kok belum terampil gitu Bu maksudnya. Oh, wah, keren ya Bu ya, mantap Ibu ya, luar biasa. Lalu Bu, terkait tugas yang Ibu berikan kepada murid saat di kelas, seperti setelah diskusi, kira-kira apa penyebabnya Bu? Kok banyak yang tidak mengumpulkan? Apa ya Bu ya? Saya pikir-pikir saya sudah merasa wajar saya memberikan tugas gitu menurut saya gitu ya Bu. Tapi mereka nggak mau mengerjakan, mungkin mereka lelah kali Bu ya. Atau memang sih Bu, saya banyak memberikan pertanyaan dalam tugas itu. Tujuannya supaya ya maksudnya biar saya juga bisa istirahat gitu loh Bu. Kan ngajar itu mungkin banyak juga, jadi waktu istirahatnya saya kasih dari mereka ini pertanyaan-pertanyaan. Iya. Tapi mungkin bisa jadi karena di kelas hanya ada buku teks saja sebagai sumber belajar kami ya Bu, jadi mereka itu kesulitan mencari jawabannya gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu hanya menggunakan satu sumber belajar ya Bu ya, hanya Iya buku Bu. teks saja gitu ya. Apakah ada sumber belajar selain buku teks di sekolah Ibu nih? Sebenarnya banyak sih Bu. Ada video dari YouTube yang bisa mungkin saya hadirkan gitu ya, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Iya. Banyak juga sih bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang nih ada TikTok, gitu, ada Reel di IG Iya. gitu ya. Namun belum saya gunakan sih semuanya itu sebenarnya. Di perpustakaan kami itu tersedia sih Bu, di samping buku referensi juga. Sebenarnya keren ya Bu ya, keren. Banyak sumber-sumber belajar yang ada di sekolah Ibu ya. Juga perpustakaannya juga ada ya Bu ya, namun masih belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa nanti dimanfaatkan ya Bu, sehingga dapat memberikan tugas ke murid kita ya Bu ya. Ya Bu. Iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi setelah saya pikir-pikir, saya memang tidak boleh duduk di zona nyaman berlama-lama ya Bu ya. Saya itu harus kreatif gitu, memanfaatkan aset yang ada di sekolah gitu ya. Tentu yang pertama saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan.
Iya. dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti ada video dari TikTok, dari YouTube gitu ya. Kemudian memang saya itu harus dalam memberikan tugas itu sesuailah dengan porsinya ya. Kemudian mungkin bentuk tugasnya juga harus sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Itulah yang belum saya lakukan sebenarnya, tapi saya berpikir saya ingin melakukan itu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu. Iya. Sehingga murid ini tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Ya, misalnya menggunakan bentuk drama, mungkin lagu, puisi, pantun atau laporan digital sesuai dengan kesukaan mereka lah, Bu. Mungkin begitu ya, Bu ya. Yes. Luar biasa, Bu. Rencana-rencana yang telah Ibu buat ini luar biasa. Ya. Gimana ya, itu pembelajaran yang telah Ibu rencanakan itu memang benar-benar dapat membuka pikiran anak-anak kita untuk akan selalu berbuat dengan sesuai apa yang kita harapkan. Ya, Bu ya. Ya. Baik, Ibu Helwia. Selanjutnya mari kita bicara tentang komitmen. Apa nih yang Ibu Helwia rencanakan, yang komitmen apa nih yang Ibu Helwia buat gitu ya terhadap rencana ini? Iya. Ya, tentunya setelah merencanakan tadi untuk mencapai hasilnya tentu saya harus berkomitmen ya Bu ya, supaya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan apa istilahnya sekarang yang keren Bu, merdeka belajar Bu ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya berpikir akan menyerahkan sumber pemilihan materi itu, referensi itu pada murid-murid saya. Artinya murid-murid saya itu mungkin harus saya libatkan ya Bu dalam memilih materi, menggunakan apa tadi, sesuai kesukaan mereka. Dan mereka bisa mengeksplorasi materi tanpa paksaan gitu kali ya Bu ya. Komitmen saya itu Bu. Iya. Nah, ini keren loh Bu Helwia. Pasti jika dilakukan dengan baik akan sangat menyenangkan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, pasti murid-murid akan bahagia dan nyaman belajar bersama Ibu. Semangat ya Bu Helwia. Semoga ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Yanti, lega rasa saya nih setelah ngobrol sama Ibu. Kalau selama ini saya tahu sih sebenarnya itu harus dimanfaatkan, tapi lebih banyak magernya mungkin ya Bu. Tapi dengan ngobrol, jadi saya termotivasi, telah menemukan solusi untuk permasalahan saya Bu. Iya, alhamdulillah Bu Helwia. Saya juga merasa lega telah bisa mendampingi Ibu untuk menemukan apa yang seharusnya kita lakukan. Baik Ibu, terima kasih ya untuk diskusi yang luar biasa ini. Ayo kita mengajar lagi. Ibu nih, saya yang harusnya berterima kasih nih Bu, karena telah membuka pikiran saya untuk melakukan pembelajaran itu lebih baik. Jadi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Helwia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Apus dong untuk kita semua. Luar biasa supervisi yang Ibu lakukan. Bu Yanti? Iya. Gimana nih perasaan Bu Yanti setelah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Helwia tadi? Lega nggak Bu? Alhamdulillah Bu Marlia, sudah lega. Senang rasanya sudah bisa mempraktekkan kegiatan coaching ini. Tadinya terasa bagaimana gitu ya Bu ya? Apa yang mau diomongkan seperti itu? Luar biasa. Alhamdulillah Bu. Saya turut senang mendengarkan Ibu melakukan coaching tadi bersama Ibu Helwia. Lalu Bu, boleh ya saya bertanya nih? Iya Bu. Kalau Ibu menilai sendiri performa Ibu saat melakukan kegiatan coaching tadi itu seperti apa Bu?
Yang pertama saya senang ya Bu ya, telah mampu menepis rasa bahwa saya tidak mampu melakukan coaching ini. Saya seperti mimpi Bu rasanya, senang sekali Bu. Lalu saya juga sudah merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik menurut versi saya begitu Bu. Oh, syukurlah Bu. Saya juga sangat senang mendengarnya. Oke, kalau boleh kita review ya Bu ya. Iya. Dari percakapan tadi, kira-kira hal apa saja terbaik yang telah Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi bersama Ibu Helwia, Bu? Yang utama Bu, saya tadi sudah berupaya sedemikian rupa menahan diri saya untuk tidak menasehati Bu Helwia. Ya, ya. Karena kebetulan apa yang terjadi di kelas beliau pernah juga terjadi di kelas saya, ya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Kemudian saya juga sudah berhasil menghilangkan bermacam pikiran negatif, ya seperti bisa melebel gitu ya Bu ya. Kemudian apa ya? Ya yang dilakukan yang kurang baik tapi jadi sudah saya bisa hilangkan. Nah, jadi ini benar-benar sangat bermanfaat Bu bagi saya untuk kedepannya. Kemudian ini juga saya pikir dapat menambah kemampuan saya untuk mendengarkan lagi secara aktif. Kemudian saya juga berupaya untuk menghilangkan asumsi-asumsi dari pikiran saya. Sehingga saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Helwia utamanya tadi ya Bu, dan untuk kedepan tentu kepada coach saya yang lain ya. Dengan harapan coach atau tadi Bu Helwia itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Keren Bu, saya setuju dengan pernyataan Ibu. Memang paparan Ibu panjang luar biasa dan semua menjurus ke arah Ibu menggiring gitu loh Bu. Iya. Luar biasa. Artinya Ibu sudah bisa ya Bu ya menepis asosiasi Ibu, lalu asumsi-asumsi ya gitu ya Bu ya. Kemudian juga Ibu tadi nyatakan bahwa ini udah pernah Ibu temui problem ini, jadi Ibu sudah ini nih tidak menghakimi Ibu Helwia, itu udah keren sekali. Wah, mantap. Kemudian Bu melalui kegiatan tadi setelah berproses, ada nggak kira-kira yang perlu diperbaikin Bu? Baik itu dari presence-nya, mendengarkan aktifnya, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dua hal yang utama lah Bu, yang menjadi fokus kita yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Bu. Gimana Bu menurut Ibu? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Iya Bu, alhamdulillah Bu, saya merasa sepertinya sudah memenuhi ya Bu 3 kompetensi coaching. Khususnya untuk fokus pada 2 hal yang menjadi subjek perhatian kita ya Bu ya, atau gimana Ibu memiliki pandangan lain ya Bu terhadap saya, mohon Ibu sampaikan Bu, karena ini merupakan masukan bagi saya agar kedepannya saya juga bisa membenahi diri sendiri untuk dapat lebih baik lagi dalam menerapkan ketiga kompetensi tersebut. Karena hal ini sangat penting Bu untuk saya praktekkan di kegiatan-kegiatan berikutnya. Wah, jadi serius nih wajahnya nih. Oke, baik Ibu. Secara keseluruhan yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik gitu dan luar biasa. Saat Ibu melakukan kegiatan coaching tadi, saya aja wah keren gitu ya. Saya terkesan Bu dengan present Ibu, mendengarkan aktifnya dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Ibu mampu loh menjaga alur tirta. Ini luar biasa Bu. Sehingga ketika Ibu jaga alur tirtanya, terlihat semua tahapannya. Gitu Bu. Selanjutnya yang saya lihat juga tadi coach kita Bu Helwia itu akhirnya keluar tuh semua kemampuannya gitu yang selama ini mungkin mager kata beliau ya. Ternyata bisa beliau temukan loh kenapa anak saya itu tidak bisa aktif, kenapa anak saya malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, ketika Ibu menggiring ini Ibu Helwia menuju permasalahan plus dengan solusinya secara step by step, menemui urutan tindakan yang perlu dilakukan, ini jempolnya 2 Bu atau 4 mau ini Bu. Baik.
Boleh saya saran sedikit ya Bu ya? Boleh ya Bu. Nah, tadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, ada satu part tadi Bu yang agak miss gitu. Iya. Nah, Iya. mungkin Ibu ingat ya. Iya, iya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga ada terlupa nih menanyakan janji. Iya. Ya kan? Iya. Di Tirta tuh kan ada yang terakhir tanggung jawabnya Iya, kan ada tanggung janji jawab. kelanjutan nih. Iya, betul. Sebagai tindak lanjut, bener nggak Bu? Iya, iya. Iya, di situ Bu sesinya. Iya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Memang iya tadi Bu ya, saya tadi sudah ada ketinggalan ya Bu ya di alur tirtanya, di bagian tanya. Ini memang saya terlupa Bu, mudah-mudahan untuk ke depannya, tidak terlupa lagi. Siap Ibu, baik. Terus jangan lupa ya Bu ya, tadi mungkin ketika kita mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin kita bisa mengulangi lagi Bu, Iya. gitu ya, semacam konfirmasi gitu, agar memang benar yang kita tanyakan itu sesuai yang dipikirkan oleh coach kita. Akhirnya jadi terfokus itu gitu Bu. Iya. Oke. Baik Bu. Nah, kemudian juga saya melihat coach Ibu sangat keren tadi menguraikan fakta dan opininya Iya. tentang apa yang menyebabkan pembelajaran yang dilaksanakan beliau itu tidak menarik bagi muridnya. Iya. Nah, mungkin kata-kata kuncinya itu ya Bu ya, kata kuncinya itu yang perlu Ibu konfirmasi lagi. Ya walaupun Ibu tadi menguraikan agak panjang, untungnya terakhir nyambung Bu ya. Nah, jadi saya rasa 2 hal itu Bu yang perlu kita kuatkan lagi. Nah, selebihnya Bu, Ibu the best lah. Melakukan yang terbaik. Dan saya merasa saya bangga ini pernah menjadi supervisor gitu ya, melihat coach hebat yang berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya. Oke, aplaus dulu dong untuk kita semua. Keren nih Bu Yanti. Oke, selanjutnya boleh Bu saya lanjutkan? Iya Bu, sedikit saya sampaikan ya Bu, saya mengucapkan ya alhamdulillah ya Bu ya, saya senang ada masukan yang nilainya lebih mutiara nih Bu. Terima kasih ya Bu Marliah ya untuk masukannya yang luar biasa, sehingga saya tahu di mana saya kurangnya, di mana saya harus memperbaikinya gitu ya. Dan juga saya bersyukur Bu, bersyukur sekali karena saya merasa nyaman saat Ibu mensupervisi saya, sehingga saya tak merasa sedang dinilai ataupun diawasi, malah saya menjadi banyak mendapat pembelajaran dari Ibu. Oh baik, terima kasih Bu kalau Ibu merasakan hal seperti itu dan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Alhamdulillah, jika Ibu merasa nyaman, tak merasa terintimidasi karena saya supervisi, itu keren untuk kita bersama. Selanjutnya Bu, boleh ya Bu, saya tahu langkah Ibu apa setelah coaching ini? Terutama pada bagian yang tadi miss ya Bu ya, tentang kemampuan mendengar aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Dan yang bagian terakhir tuh ada tanggung jawab yang belum sempat kita tanyakan untuk pertemuan. Nah, ini kan menjadi tantangan untuk diperbaiki ya Bu ya, benar Bu? Ya Bu, saya insya Allah siap untuk memperbaikinya Bu. Secara pribadi saya akan selalu mengupayakan praktek atau dan terus berlatih gitu ya Bu. Sepertinya memang ini perlu memang banyak latihan. Saya pikir jika ada rekan sejawat yang punya masalah, maka saya akan pikir ini kesempatan yang saya melakukan untuk coachingnya Bu. Jadi ini memang pembelajaran yang luar biasa. Saya akan selalu mengajak rekan di komunitas belajar di sekolah saya untuk mulai sama-sama mengembangkan kemampuan coaching ini. Nah, dengan harapan nanti kami dapat melakukan praktek dengan teman-teman sehingga mampu gitulah Bu membantu rekan-rekan di semua, baik di sekolah sendiri maupun di komunitas di luar sekolah juga gitu. Dan insya Allah mungkin kegiatan ini akan dapat kami buat atau kami agendakan mungkin berdiskusi dulu dengan rekan-rekan, insya Allah mungkin akan diagendakan di bulan-bulan depan gitulah. Wow,
Luar biasa, Bu. Selain Ibu mempraktekkannya terus-menerus, membantu praktik baik dengan rekan, Ibu mengajak komunitas, dan berujung pada agenda menjadikan ini agenda bulanan ya, Bu ya, Iya. dan akan dimulai di bulan depan. Wah, senang sekali saya mendengarkannya. Oke, Iya. Bu, boleh Bu sampaikan sesuatu yang terkait dengan pertemuan kita ini, dan kemudian kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk bertanya kabar tentang kelanjutan coaching ini, Bu? Iya. Tentunya saja saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ya Bu ya Bu Marlia Iya, ya. iya. Terima kasih Karena, sama-sama. dukungan Ibu sebagai supervisor ini sungguh luar biasa. Mhm, Mungkin, inilah yang disebut dengan kemampuan coaching ya, akan mhm, memberdayakan coaching-nya. Dan mhm. ini saya rasakan, saya yang tadinya ragu saat ini menjadi sangat percaya diri. Wow. Iya, terutama setelah mendapat masukan yang luar biasa ini. Insya Allah Mhm. Bu, setelah ujian semester, kita akan upayakan, bersua lagi ya Bu ya. Oke, siap. Ya. Siap, Ibu. Ya, jadi saya Baik, sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih sama-sama, Ibu. Bu Maria. Baik, sebelum saya tutup, Bu, saya tadi sudah membuat, apa ya, catatan-catatan ya, Bu, hasil pembicaraan kita di POM ini, nanti bisa saya share ke Ibu. Dan, boleh Ibu lihat kembali di mana yang menjadi titik perlu perbaikan, untuk coaching selanjutnya. Iya. Baik Bu, semoga kita akan dimudahkan Allah segala kegiatan kita, Iya. dan kemudian sepertinya kita padakan dulu kegiatan kita Bu. Insya Allah kita bertemu lagi, di lain waktu, insya Allah setelah ujian semester ya Bu ya, kita Iya. saling kontak kembali. Baik, Ibu Yanti terima kasih untuk pertemuannya. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Sama-sama. Ya. Ya, kita masuk sesi selanjutnya ya. Saya matikan dulu rekamannya. Oke.